Seiring berkembangnya zaman, pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin terbuka. Banyak remaja yang mulai merasa bahwa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi merupakan suatu keharusan. Belum meratanya perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri di Indonesia, menyebabkan banyak remaja yang harus merantau jauh dari daerah asalnya dan tinggal di tempat kos. Namun sayangnya, mahasiswa yang tinggal di kos sering menghadapi berbagai tantangan terkait dengan gaya hidup yang serba praktis dan terbatas. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya asupan gizi yang seimbang yang dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental mereka. Asupan gizi yang tidak memadai dapat mempengaruhi konsentrasi, produktivitas, dan daya tahan tubuh mahasiswa dalam menghadapi aktivitas akademik dan sosial yang padat. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, banyak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang kesulitan untuk bertahan. Salah satunya adalah UMKM berbasis usaha tradisional yang masih bergantung pada metode lama tanpa mengadopsi teknologi digital. Dampaknya, mereka tergerus oleh pasar yang semakin modern dan bergantung pada sistem yang lebih efisien. Menurut para ahli ekonomi, ketidakmampuan UMKM tradisional dalam memanfaatkan teknologi digital menjadi salah satu penyebab utama bangkrutnya banyak usaha kecil. Dr. Rina Dewi, pakar ekonomi digital, menjelaskan bahwa di era sekarang, teknologi menjadi faktor kunci dalam kelangsungan bisnis. Perkembangan teknologi yang pesat membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk transportasi. Salah satu dampaknya pada industri ojek tradisional, di mana ojek pangkalan kini semakin tergerus oleh keberadaan layanan ojek online. Meskipun ojek pangkalan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di banyak daerah, keberadaan layanan ojek berbasis aplikasi ini mengancam eksistensi mereka. Di beberapa kawasan seperti di Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar lainnya, ojek pangkalan yang dulunya menjadi pilihan utama masyarakat ini menghadapi penurunan jumlah penumpang yang signifikan. Menurut data Asosiasi Pengusaha Ojek Online atau APO, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pengguna layanan ojek online terus meningkat pesat, sementara jumlah penumpang ojek pangkalan terus menurun. Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, kami mahasiswa sebagai agen perubahan ingin membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghadirkan Kosbadi. Kosbadi adalah suatu layanan jasa yang menawarkan delivery makanan untuk anak kos, di mana nantinya anak kos bisa berlangganan memilih menu makan dan makanan akan diantar ke tempat kos masing-masing saat memasuki jam makan setiap harinya. Kosbadi bekerja sama dengan UMKM dan ojek pangkalan di kawasan sekitar tempat kos, sehingga selain membantu mahasiswa anak kos, Kosbadi juga membantu masyarakat sekitar membangkitkan maupun mengembangkan usaha mereka, dan secara tidak langsung Kosbadi juga membantu pemerintah mengatasi permasalahan sosial, yaitu membuka lowongan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Dengan bekerja sama dengan UMKM dan ojek pangkalan sekitar, Kosbadi juga mendapatkan keuntungan, yaitu harga yang ditawarkan kepada customer bisa lebih murah, serta kualitas makanan dan pengantaran terjamin karena kami bisa mengontrolnya secara langsung. Untuk mengembangkan Kosbadi, kami telah melakukan survei dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan minat dan keinginan customer. Survei ini diisi oleh 32 responden yang rata-rata berusia antara 15 hingga 22 tahun. Sebagian dari responden tinggal di tempat kos. 70% responden menunjukkan minat atau bahkan sangat tertarik dengan Kosbadi, dan dari hasil survei didapat bahwa mereka menginginkan harga makanan berada di kisaran 10.000 sampai 20.000 per menu, sudah termasuk jasa pengiriman, dengan pergantian menu yang cukup sering setiap 2-3 hari sekali. Dari setiap harga menu makan yang ditawarkan kepada customer, 70% dari harga tersebut merupakan harga makanan aslinya, 18% dari harga tersebut merupakan harga jasa pengiriman, dan Kosbadi akan mendapatkan keuntungan 12% dari harga satu menu makan. Misalkan kita menetapkan harga 15.000 untuk setiap menu makanan, maka harga asli makanan adalah 10.500, jasa pengiriman makanan sebesar 2.700,
dan keuntungan yang diperoleh Kosbadi sebesar 1.800 dari satu menu makanan. Untuk memulai usaha Kosbadi ini, kami menargetkan 30 customer, sehingga bisa diperhitungkan keuntungan yang akan kami dapatkan dalam satu harinya adalah 1.800 dikali 3 menu makan dalam satu hari menjadi 5.400, dikali 30 customer menjadi Rp162.000 keuntungan yang akan Kosbadi dapatkan setiap harinya. Untuk mencapai target customer dan keuntungan yang telah kami tentukan, kami melakukan promosi usaha kami dengan menggunakan secara langsung usaha kami kepada mahasiswa yang tinggal di kos, terutama mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, dan mempromosikan usaha kami menggunakan sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Dengan semangat dan kolaborasi yang baik, saya Syabila Afrida Rizky. Saya Alma Febri Mazelianti selaku founder Berharap Kosbadi diterima baik oleh masyarakat dan dapat terus berkembang. Karena Kosbadi bukan hanya mengejar kesuksesan finansial, tapi kami juga memimpikan visi yang lebih besar. Kami menjadi agen perubahan dengan memberdayakan masyarakat melalui bisnis keberlanjutan. Kosbadi mengajak mahasiswa untuk lebih peduli pada kesehatan diri sendiri dan mengajak UMKM serta tukang ojek menuju era digitalisasi yang akan membawa mereka pada keadaan usaha yang lebih baik. Kosbadi, life better, life honor.